Ketemu lagi teman-teman. Jumpa lagi teman-teman ya. Jumpa lagi dengan Awan Cai di sini. Duta Pajak Abal-abal, teman-teman ya. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam ya teman-teman. Dan hari Selasa live TikTok jam 8 malam. By the way, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi teman-teman yang melaksanakan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga lancar-lancar semuanya. By the way, gue juga mau puasa nih guys ya. Gue juga mau puasa supaya intermittent fasting ya. supaya supaya bisa lebih kurus. Dan teman-teman, seperti biasa gue perlu disclaimer dahulu ya dari awal bahwa semua yang gue sampaikan di video ini itu adalah pendapat pribadi gue 100% ya guys ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga ya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksi kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat teman-teman semua. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi kita tuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu, guys. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak berbeda-beda ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP ya, apabila teman-teman mau tanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda, guys. Nah, seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis ya dan langsung di live Instagramnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan ada lagi live TikTok hari Selasa jam 8 malam ya. Oke. Nah, teman-teman, kita mau promo dulu nih. Bulan Maret ini ada promo untuk bulan April ya. Apakah teman-teman masih ada yang merasa takut dengan petugas pajak? Mungkin lo takut diintimidasi, takut diancam, atau takut dicari-cari kesalahannya dan lain-lain ya. Nah, kalau Anda masih ada ketakutan itu guys, maka Anda mungkin cocok ikut ke pelatihan PSTP gua ini ya. Program siapatakutpajak.com ini akan membantu teman-teman untuk menghadapi petugas pajak, siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak ya guys. Nah, segera daftar di www.siapatakutpajak guys ya. Ada promo khusus nih bulan ini ya. Ntar teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya, PSTP di grup Telegram. Kemudian kita bisa diskusi langsung ya tentang permasalahan pajak Anda masing-masing tanpa batas waktu. Dan kita akan ketemu langsung ya via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam guys ya. Khusus bagi member-member PSTP saja. Oke guys. Di batch ini nanti akan ada diskusi langsung dengan gua ya. Bisa private one on one dengan harga super diskon kalau mau ya guys. Oke. Manfaatkan masa promo ini ya hanya di bulan ini. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com guys untuk bergabung ya. Oke, sampai jumpa di sana guys. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai diskusi, gua akan sampaikan satu berita aja teman-teman ya, satu berita yang lagi menarik nih, lagi-lagi mengenai Palembang ya, Palembang dan Palembang lagi rame, lagi heboh di mana-mana ya. Judul beritanya ini dari sumsel.tribunnews.com ya, tribunnews.com yang dari Sumsel. Ada orang ditagih pajak 7,1 M. Pengusaha Sumsel diduga diperas 3 oknum pegawai pajak ya saat dia minta keringanan pajak. Nah, ini jadi teman-teman, kita kalau dengar berita ya, jangan langsung kita telan mentah-mentah ya. Kita mesti baca dulu apa isi beritanya, bagaimana isinya. Siapa tahu ini salah, siapa tahu ini hoax teman-teman ya, kan kita nggak tahu ya, kan kita nggak di sana. Nah, kita baca guys. Niat hati ingin mendapatkan keringanan pajak setelah mendapatkan tagihan sebesar 7,1 miliar. Seorang pengusaha manisan, kemarin pempek, sekarang manisan, yang merupakan wajib pajak berinisial AS di Sumsel, malah menjadi korban pemerasan yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai pajak di KPP di Sumsel, Sumatera Selatan ya. Modusnya adalah pajak ini meminta imbalan sejumlah uang dalam bentuk down payment ya, DP 20 juta, success fee sebesar 2,5%, hingga meminta jaminan barang sitaan agar bisa mendapatkan pengurangan pajak. Ini luar biasa ya, teman-teman, tetapi ini hanya berita ya. Kita nggak tahu ini benar apa enggak ya. Jadi kita mungkin perlu konfirmasi lagi kalau suatu hari ada yang bilang hal yang berbeda, kita mesti konfirmasi ya teman-teman ya. Demikian diungkapkan oleh Ahmad Khalifah Rabani selaku kuasa hukum AS, seorang WP pengusaha manisan di Sumsel, Sabtu ya. Dijelaskan bermula motif dugaan pemerasan oknum pegawai ini terhadap kliennya AS
yang merupakan pengusaha lokal di Sumsel yang ditetapkan pajaknya 7,1 miliar. Kemudian, saat itu kliennya pun mengajukan permohonan pengurangan pajak di KPP Sumsel. Jadi, ketika kita dinyatakan punya potensi pajak sekian, kita boleh meminta pengurangan pajak atau penghapusan pajak dan sebagainya kepada KPP, nanti dilanjutkan ke Kanwil ya. Namun, lanjutnya, pada saat itulah kliennya bertemu dengan oknum B dan R, waduh, yang menjanjikan akan melakukan pengurangan penetapan pajak. Diterangkannya saat itu dua oknum tersebut meminta imbalan sejumlah uang dalam bentuk DP 20 juta dan success fee 2,5%. Pertanyaan gua, ada buktinya nggak? Dia jangan sembarang ngomong ya. Ini berbahaya sekali, ini bisa menjadi tuduhan, bisa menjadi fitnah. Ada bukti apa enggak? Makanya gua bilang teman-teman, selalulah merekam kalau kita bertemu dengan petugas pajak. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya tidak ada fitnah-fitnahan di kemudian hari. Hal-hal seperti ini bisa menjadi fitnah. Jadi sebaiknya dia punya bukti ya. Jangan sembarang ngomong nih Pak Ahmad ini ya, mohon maaf nih. Akan tetapi, hasilnya malah tidak berkurang. Kemudian setelah masuk pada proses penagihan pajak, kembali bertemu dengan oknum jurusita KPP berinisial F. Oke, jadi dia kena SKPKB, dia mengajukan pengurangan, dijanjikan dikurangi, kemudian dia sudah bayar DP, kemudian dia tidak dikurangin juga. Kemudian sekarang dia bertemu orang baru yang berinisial F dari jurusita. Oke. Saat bertemu dengan oknum lainnya, yaitu jurusita KPP di Sumsel ini, kembali juga meminta uang kepada kliennya dalam bentuk DP 20 juta dan success fee sebesar 1% yang mulanya meminta 10% dari total penagihan. Jadi mulanya dia minta 10%, kemudian dia minta 1% gitu ya. Ditambah meminta 2 aset bangunan dan 2 BPKB mobil milik klien kami sebagai jaminan sebelum waktu sita berlangsung. Oke, jadi teman-teman, yang namanya jurusita itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa sekali yang namanya jurusita itu meminta BPKB atau sertifikat untuk menjadi jaminan. Oke, bukan berarti dia mau jual ya teman-teman ya. Bukannya dia mau jual, tetapi menjadi sebuah jaminan kalau lu mungkin mau menyicil, mau mengangsur, atau mau menunda pembayaran gitu ya. Itu hal yang biasa ya. Tetapi menurut dia ini arahnya ke arah pemerasan ya menurut dia ya. Selanjutnya kata Ahmad, ada lagi nih oknum AR berinisial MA, banyak banget sih bos. Diduga juga telah melakukan pemerasan terhadap kliennya. Oke. Menurut Ahmad, seluruhnya merupakan rangkaian peristiwa dugaan pemerasan yang dilakukan oknum pegawai KPP yang terjadi sepanjang periode 2019 hingga 2021. Oke. Ini kejadiannya 2019 atau tahun pajaknya 2019? Masih nggak jelas ya. Pada saat itu, KPP dipimpin oleh Bapak HS dan Kanwilnya Ibu NR. Oke, jadi ini sudah KPP-nya kena, Kanwil juga kena ya, dua-duanya ya. Jadi kayaknya Pak Ahmad ini sudah berusaha cukup maksimal ya. Anehnya, ucap Ahmad, bukannya mendapatkan sanksi tegas namun salah satu oknum pegawai berinisial F malah mendapat predikat jurusita terbaik di Kanwil. Itu hal yang biasa ya guys ya. Oknum kemudian malah dapat predikat baik di Kanwil itu hal yang biasa ya teman-teman ya. Padahal kliennya saat itu telah melaporkan pengaduan pelayanan perpajakan atas oknum F ini pada tahun 2020 dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini belum ada tindakan apapun dari pihak KPP. Jadi, teman-teman ya, jangan berharap deh pada pengaduannya. Gua aja mengaduin orang nggak diproses sampai sekarang ya. Jadi, zaman sekarang, kalau lu menemukan ada tindak kejahatan atau kesalahan dari oknum pejabat, langsung gugatan ke pengadilan pajak dan gugatan ke petun ya, dua-duanya dijalankan teman-teman. Terkait kode etik pun tidak ada dilakukan proses apapun ya katanya orang ini ya, walaupun sudah dilaporkan. Bapak Ahmad meyakini dalam hal ini merupakan satu rangkaian motif yang bertujuan untuk menjebak para pengusaha lokal sebagai wajib pajak demi menggeruk keuntungan pribadi dari oknum-oknum tertentu. Oke ya, jadi ini dia sudah masuk berita. Ini sebuah tuduhan yang sangat keras sekali ya, dan harus ada bukti ya Pak Ahmad ya. Ia juga menilai motif dugaan pemerasan ini tidak hanya dialami oleh kliennya seorang pengusaha lokal, namun juga berkemungkinan besar dirasakan oleh para pengusaha lainnya. Oke. Oleh sebab itu, ia bersama kliennya juga telah melaporkan adanya dugaan pemerasan ini ke aparat penegak hukum tanggal 29 Agustus 2022. Sudah lama nih guys ya, sudah lama nih kejadiannya, sudah lama banget. Kemudian dilaporin ke polisi. Sudah kami laporkan juga ke Kejaksaan Negeri, Kejaksaan, dan kami juga akan melaporkan kepada Kejaksaan Tinggi, dan atau Polda Sumsel.
Ahmad pun juga menghimbau kepada wajib pajak lainnya agar jangan takut melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pajak. Serta terhadap oknum-oknum tersebut, ia mohon dengan sangat kepada APH, aparat penegak hukum, baik itu tingkat kejaksaan hingga kepolisian, agar menjadi atensi. Dan tolong, katanya, jangan mempersulit para wajib pajak, terutama pengusaha lokal di Sumsel, ini dalam mencari keadilan. Karena ini merupakan satu rangkaian motif dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak. Gile. Dan rangkaian pemerasan ini jangan dilihat sepotong-potong sehingga seakan-akan WP menjadi pelaku. Padahal jelas WP ini korban dan target. Oke. Di samping itu, Pak Ahmad juga memohon kepada Kanwil Sumsel Babel untuk tidak tinggal diam dan jangan ragu dalam memproses oknumnya sendiri. Kepada Kanwil, kata Pak Ahmad ya, pajak Sumsel, kami juga meminta dengan hormat agar oknum tersebut untuk ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara Kanwil DJP Sumsel Babel, Bapak Tarmizi ya, melalui Kabid Humas Teguh Pribat Prasetya beserta Kasih Humas Risnandi belum memberikan keterangan saat berusaha dikonfirmasi. Oke. Oke, itu teman-teman yang beritanya heboh sekali ya berita Sumsel ini ya. Gue sih berharap kita punya waktu untuk bisa ketemu dengan Pak Ahmad, baik via online ataupun offline ya, supaya kita bisa tanya langsung bagaimana kasusnya. Dan kita bisa mengklarifikasi secara langsung teman-teman ya, kepada si korban maupun kepada KPP. Supaya tidak ada fitnah teman-teman ya, supaya terbuka apa adanya, terang benderang. Kalau memang ada salah ya udah minta maaf, kan nggak apa-apa dong. Kan salah kan hal yang biasa ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Itu berita teman-teman, kita nggak tahu itu berita benar apa enggak. Teman-teman yang tahu coba dikonfirmasi deh nanti ke orangnya langsung ya. Atau kalau perlu kita bikin podcast deh sama mereka. Oke, kita langsung diskusi. Kalau ada yang bertanya teman-teman ya silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dari yang pertama Bapak Stanley Jonathan. Malam kawan. Halo Pak Stanley. Malam Pak Stanley. Luar biasa. Lanjut. Bapak Stanley. Ini kasus di PSTP berarti mantap tidak kena potong 24. 24 tuh yang PPh 24 Pak ya? 23 ya. Oke, ada kasus mengenai yang JNE ya. Yang JNE itu masih memang agak unik sih. Thank you Pak Stanley, thank you. Ibu Melisa Isabella, malam kok. Malam Bu Melisa. Kemudian Bapak Swagoni Giri. Om, kalau WP pinjam uang dari orang pribadi, apakah harus pakai surat? Apa supaya sah di mata hukum? Menurut saya sih Pak ya, kalau angkanya besar, bikinlah sebuah surat pinjam meminjam saja. Surat hutang piutang atau surat pernyataan hutang. Pokoknya ada sebuah surat yang menyatakan bahwa pada tanggal sekian saya pihak pertama memberikan pinjaman kepada pihak kedua sejumlah uang sekian gitu loh. Biar supaya jelas saja sih Pak, gitu. Dan saya pinjamin orang uang namanya surat apa? Surat hutang piutang aja Pak, surat perjanjian hutang piutang ya, surat perjanjian hutang piutang. Pasal 1 bahwa pada tanggal sekian bla bla bla, pasal 2 nanti cara kembaliannya bagaimana. Terus pasal 3 bunganya bagaimana. Kalau 0% ya tulis 0% gitu. Oke. Nah, semangat tahun tuh Pak Swagono Giri. Malam Om, malam Om Swagoni Giri. Ibu Maria 88. Malam kawan, malam Bu. Anak dapat bukpot A1, tapi belum punya MPWP. Bagaimana SPT tahunannya? Nggak usah lapor, Bu, ya. Orang-orang yang tidak punya MPWP tidak usah lapor SPT. Kenapa tidak usah? Dia kan tidak bisa masuk ke DJP online, ya. Dia tidak bisa masuk ke DJP online, otomatis dia tidak punya kewajiban untuk lapor SPT. Gitu. Tetapi, kalau anak ini sudah mulai mengumpulkan harta, ada motor, mobil, tanah bangunan, rekening, yang sudah mulai berasa uangnya mulai banyak, sebaiknya segera bikin NPWP, Bu. Segera bikin NPWP, kemudian segera lapor SPT tahunan, gitu. Tetapi kalau uangnya habis buat main game, habis buat biaya hidup, ya nggak usah lah ya, nggak perlu bikin NPWP. Gitu, Bu. Jadi, kebutuhan untuk lapor SPT itu atau bikin NPWP itu mesti mengacu kepada harta. Dia punya harta nggak? Kalau punya harta maka perlu lapor bikin NPWP dan lapor SPT. Kalau nggak punya harta, nggak usah bikin NPWP, nggak usah lapor. Dan orang yang tidak punya NPWP memang tidak bisa lapor SPT sama sekali. Oke? Semoga teman tuh Bu Maria. Bapak Swagono Giri. Kalau perusahaan venture capital, bayar pajaknya gimana ya Om?
Saya juga nggak punya klien venture capital, Pak, ya, tapi saya rasa sama aja, Pak. Saya rasa sama aja prinsipnya. Dia kan chip in di sebuah perusahaan, dia memiliki saham di perusahaan tersebut, kemudian kalau perusahaannya untung, kemudian untungnya itu akan dikembalikan sebagai dividen, kan gitu. Bisa sebagai dividen atau sebagai pembagian bunga dan sebagainya. Pokoknya kalau ada uang kembali ya namanya keuntungan ya, namanya penghasilan kan. Nanti penghasilan itu tinggal diperhitungkan pajaknya. Begitu sih, Pak. Semangat apa tuh Pak Swago Nigiri? Ibu Melan Merina, kok saya karyawan toko, tapi nggak dipotong PPh 21. Selama ini, saya bayar sendiri nih ke pajak dengan PPh 29 setahun sekali. Bener nggak kok? Jawaban saya betul Bu Melan ya. Ibu sudah bagus, walaupun nggak ada bukti potong, Ibu bersedia bayar sendiri secara mandiri. Ini betul Bu ya, ini sudah betul. Silakan diteruskan Bu, sudah benar ya. Semangat teman tuh Bu Melan Merina. Ibu Cindy Lovely 05. Rumah warisan ortu disewakan ke PT. Hasil sewa dibagi rata kedua anak. Namun, bupotnya hanya ke anak pertama saja. Apakah anak kedua bisa mengakui pendapatan sewa itu di SPT-nya? Jawaban saya bisa, Bu. Jawaban saya bisa ya. Tetapi, ke depannya, buat sewa berikutnya, bikinlah 2 buah surat sewa, 2 buah bukti potong, 2 kali transfer. Jadi ke anaknya sebagian, ke anak kedua sebagian gitu loh. Kalau bisa begitu, Bu. Supaya apa? Supaya semuanya aman. PT-nya aman, kita juga aman. Gitu, Bu. Kalau dia potong hanya ke satu orang anak saja, nanti takutnya orang pajak mempermasalahkan. Nanti kalau orang pajak mempermasalahkan, si anaknya juga kena dua-duanya, yang anak kedua kena, si PT juga nanti dibilang salah potong. Gitu. Jadi alangkah baiknya, kalau memang ini milik berdua, maka dibikinnya 2. Jadi surat perjanjiannya ada 2, atau satu perjanjian tapi 2 orang. Gitu. Pihak pertamanya 2 orang. Itu boleh juga. Nanti ditransfernya ke 1 orang boleh, ke 2 orang boleh, tapi lebih aman ke 2 orang. Bukti potongnya harus 2 ya. 1 ke Mr. A, 1 ke Mr. B, masing-masing setengah harga. Itu lebih tepat sih. Oke. Semangat teman tuh Bu Cindy. Ibu Noviandi 999, Pak. Saya tidak mengetahui bahwa jasa pemeliharaan kendaraan dan bangunan perlu melapor PPh 23 dan perlu KTP penyedia jasa. Setelah SPI tahunan dibuat, saya baru mengetahui prosedur tersebut. KTP tidak terpotong, KTP tidak terpotong, Pak. KTP tidak bisa saya dapatkan karena sudah terlalu lama. Apakah ada solusi? Oke, jawaban saya, Pak, biarin aja, Pak. Jadi biarin saja untuk yang kali ini, Bapak biarkan saja. Nanti biarlah itu jadi temuan dalam pemeriksaan. Oke? Jika itu jadi temuan dalam pemeriksaan, maka Bapak akan bayar 4%. Karena kan PPh 23 itu kan denda itu 100% ya. Dendanya 100%, sehingga Bapak harus bayar 4%. Udah, itu aja. Kalau diperiksa, Pak. Nah, kalau nggak diperiksa, Bapak lolos-lolos aja. Gitu sih. Karena kan sudah lewat ya. Ya sudah, biarin aja. Nah, ke depannya jangan lagi, Pak. Ke depannya, setelah kita sudah paham sekarang kan, Bapak setiap kali bayar jasa, ingat, minta KTP-nya dan minta NPWP-nya. NPWP-nya kita potong 2% PPh 23. Kalau nggak ada NPWP, kita potong PPh 23, KTP-nya saja 4%. Gitu, ke depannya. Untuk yang sudah lewat, ya sudah, biarin aja, Pak. Nanti biarlah jadi temuan dalam pemeriksaan. Semangat teman tuh, Pak Noviandi. Bapak Aska Putra. Halo kawan, halo Pak Aska. Mau tanya, 2023 kemarin saya bekerja di perusahaan dan bulan Februari 2023 tutup dan kena PHK sejak Maret hingga Juni saya tidak bekerja. Sampai saat ini perusahaan yang sudah tutup terpotong, Pak. Perusahaan yang sudah terpotong, Pak ya. Terpotong, Pak. Coba diketik lagi, Pak. Mohon maaf kejauhan. Terpotong, Pak ya. Coba dicek lagi, Pak. Jadi nggak ada masalah, Pak. Bapak dapat A1 nggak? Kalau Bapak dapat A1, Bapak laporkan A1-nya. Kalau Bapak tidak dapat A1, ya sudahlah, lapor sebagai penghasilan lain-lain saja. Gitu, Pak. Kan cuma 2 bulan ya, harusnya nggak besar juga ya. Oke. Semangat teman tuh, Pak Asca Putra. Bapak Hayanto 33. Kok, apakah istri pengurus CV boleh dapat gaji dari CV milik suaminya tersebut? Oke. Menurut saya boleh ya, sepanjang dia bukan komanditer.
Jadi kalau si istrinya bukan komanditer, maka dia boleh terima gaji sebagai karyawan. Nah, sedangkan suaminya nggak bisa ya. Suaminya sebagai komanditer aktif atau komanditer tidak aktif, itu tidak bisa terima gaji, dia hanya bisa terima dari prive. Gitu, Pak. Tetapi kalau bukan komanditer, ya boleh-boleh saja. Walaupun dia istrinya si komanditer, ya nggak apa-apa juga. Oke. Semangat bantu, Pak Hayanto. Bapak Renci, kok saya mau tahu, kalau pekerja bebas seperti akuntan, konsultan, notaris, kalau usahanya di atas 4,8 M, apakah harus dikukuhkan sebagai PKP kok? Setahu saya iya, Pak. Setahu saya iya. Ya, gua belum pernah dengar sih mereka-mereka jadi PKP ya. Tetapi sepemahaman saya pekerja bebas arah-arahnya sih PKP ya. Arah-arahnya sih PKP ya. Jadi lebih baik dibikin aja PT atau firma atau CV gitu ya untuk mewadahi usaha ini kalau emang sudah arahnya ke PKP. Feeling-feeling gue sih akan jadi PKP. Semangat untuk Bu Renci. Ibu Cindy Lovely 05. Karena tidak ada buffer atas nama anak kedua. Oke, sementara nggak apa-apa Bu, si anak kedua akuin saja, karena kan dia juga terima uangnya, dan memang itu kan properti itu dia punya hak 50% gitu kan. Ya udah, sementara dia terima aja, dan dia tetap mengakui. Nah, tetapi ke depannya jangan lagi. Untuk sewa berikutnya tinggal dibagi dua aja, bilang kepada PT-nya, bikin 2 bukti potong ya, supaya kami aman gitu. Pihak PT juga aman kalau dibikin 2 bukti potong. Gitu. Nanti perjanjian sewanya pihak pertamanya 2 orang gitu. Oke. Semangat untuk Bu Cindy. Bapak Swagono Giri. Terus untuk hutang piutang antar perorangan, sarannya gimana ya supaya aman saat kena pemeriksaan? Menurut saya nggak ada masalah Pak, hutang piutang perorangan nggak ada masalah. Yang penting ditransfernya betul, ditransfer kasih keterangan ini hutang. Nanti kalau dikembalikan kasih keterangan ini pembayaran hutang gitu ya. Kalau ada bunga ya udah kenain bunga, kemudian bayar pajaknya gitu sih Pak. Nggak ada masalah sih Pak. Yang namanya hutang piutang sebenarnya sih yang penting fair aja, fair. Kalau emang kita kasih hutang ada bunganya, ya kita akui bunga lah, kita bayar pajak sedikit lah Pak, gitu. Jangan sampai ada terima bunga tetapi nggak mau bayar pajaknya, itu jangan juga ya. Kan bayar nggak besar kok pajaknya nggak seberapa. Gitu Pak. Semangat teman tuh Pak Swagono Giri. Ibu Novian, Bapak Noviandi 999. KTP tidak bisa saya dapatkan. Oh tadi sudah ya? Sudah ya? Oke. Bapak Fen 272. Malam kok. Mau tanya, kalau Bupot Pesangon yang tidak dibuat karena NPWP tidak valid. Karyawan sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, kok. Waduh, Bupotnya tidak bisa dibuat tidak apa-apakah, kok? Karena tidak ada orang tua atau istri. Waduh. Tetapi Bapak sudah potong ya? Bapak sudah potong kan uangnya kan? Kalau Bapak sudah potong, Bupotnya Bapak belum bikin, Bapak tetap bikin e-billing aja. Tetap bikin e-billing bayar, gitu. Jadi tidak bikin bukti potong, tetapi bikin e-billing. Nanti e-billing itu tuh dikasihkan kepada si ahli warisnya aja, gitu. Supaya bukti sebagai itu pemotongan PPh finalnya. Gitu sih, Pak. Mengenai KTP nanti pelan-pelan dicari solusinya deh. Tetapi yang penting kan PPh dibayar. PPh dibayar, e-billing kasihkan kepada si ahli waris. Sebagai bukti bahwa pesangon itu sudah dipotong pajak. Gitu sih, Pak. Sementara gitu ya. Semangat teman tuh Pak Fan 272. Ibu Cindy Lovely 05. Apabila SPT pribadi kita kurang bayar, bagaimana cara membayar kekurangannya dan melaporkannya? Oke, cara bayarnya adalah Ibu bikin e-billing di menu bayar ya, di menu DJP online kemudian bayar. Kemudian kodenya kalau orang pribadi ya 411125 200. Oke. 411125 itu maksudnya PPh 25 orang pribadi. 200 itu maksudnya adalah SPT tahunan. Oke. 411125 200. Itu kodenya. Kemudian Ibu bayar deh. Bayar, kemudian lapor, submit. Gitu aja sih, Bu. Gampang kan? Kalau pribadi sih gampang lah. Oke. Semangat tahun tuh Bu Cindy. Ibu Christine 5659. Malam kok, malam Bu Christine. Mau tanya. Di daftar harta SPT saya ada uang tunai. Uang tunai USD ya, 2014. Saya tidak sesuaikan kurs akhir tahun. Kalau 2023 disesuaikan, boleh nggak? Gimana baiknya? Thank you kok. Menurut saya nggak usah, Bu. Menurut saya tidak usah disesuaikan, biar seperti itu aja terus.
Biar gitu aja terus, nanti ketika Ibu jual ada untung, ya barulah Ibu mengakui untung dan bayar pajaknya, gitu. Atau Ibu mau jual pelan-pelan juga bisa kan, supaya nggak terlalu besar pajaknya. Gitu sih. Karena kalau sekarang Ibu mengakui langsung kan otomatis ada capital gain. Kalau ada capital gain, maka Ibu mesti mengakui itu sebagai penghasilan lain-lain dan kemudian bayar pajaknya. Kalau Ibu bersedia bayar pajaknya, boleh diupdate. Kalau Ibu bersedia bayar pajaknya ya, diupdate aja ke 2023 kursnya, kemudian mengakui capital gain-nya, kemudian bayar pajaknya. Nah, tahun depan, setiap tahun diupdate terus, nanti ada capital gain, kan sedikit tuh kalau setahun-setahun kan. Nah, paling sedikit di bawah PTKP nggak usah bayar pajak. Gitu, Bu. Oke, semangat teman tuh Bu Christine. Ibu Chris Willy, kok jika PPh 21 belum terlapor dari Januari sampai bulan ini, solusi gimana kok? Apa kena denda? Denda mungkin iya Pak, tetapi nggak usah khawatir. Bapak bikin aja langsung, Bapak bikin aja sekarang, lapor PPh Januari dilapor. Kalau yang Maret kan masih keburu lapor tanggal 20 nih. Ya udah, lapor sekarang Pak, Bu ya. Lapor sekarang, bayar sekarang untuk masa Januari dan Februari. Nanti kalau ada surat denda, tinggal dibayar dendanya, gitu. Denda nggak apa-apa kok, nggak besar. Denda tuh cuma 1,5% kalikan nilai pajaknya, kecil sekali kok. Semangat teman tuh Bu Chris Willy. Ibu Cindy Lovely 05, saya karyawan swasta, membuka CV. Apakah saya masih bisa lapor pakai 70S? Setahu saya bisa, Bu. Setahu saya bisa. Karena di S pun masih ada kok kategori penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Masih ada kategori penghasilan privo. Gitu. Menurut saya bisa pakai S. Cuman kalau saya sih cenderung pakai yang polos aja. Kalau saya lebih cenderung pakai polos untuk semua orang. Supaya lebih lengkap, lebih enak, lebih lengkap aja sih. Gitu. Tetapi kalau Ibu mau pakai S, menurut saya boleh-boleh aja. Memang ada kok kolomnya kok. Ada kolom untuk privo setahu saya ya. Semangat teman tuh Bu Cindy. Bapak Aska Putra, malam kok izin tanya. Kantor saya 2023 tutup kan, kemudian saya dapat pesangon dan sudah ada potongan pajak. Tapi kantor nggak kasih bupot. Kalau seperti itu harus bagaimana ya kok? Oke, langkah pertama adalah kejar kantornya Pak. Bisa di email, bisa di chatting, bisa di WA. Minta Pak bukti potongnya. Minta supaya kita aman. Oke, langkah kedua, ada atau nggak ada bukti potong, Bapak tetap akui sebagai pesangon. Itu aja. Jadi ada atau nggak ada bukti potong, Bapak tetap akui sebagai pesangon. Kalau nanti orang pajak tanya, ya Bapak tinggal suruh dia kejar PT-nya, gitu. Kan sudah ada pemotongannya kan. Gitu sih Pak. Kalau Bapak mau mengakui sebagai penghasilan lainnya kan sayang, bayar pajak kan nggak mau kan. Ya udah, tetap mengakui bukti potong, walaupun nggak ada bukti potong. Tetapi nanti kalau orang pajak datang, Bapak bilang panggil PT-nya ya, itu bukan salah saya ya. Mereka nggak kasih bukti potong. Tetapi kan kita bisa buktikan kalau kita sudah dipotong kan. Bapak mungkin ada slip gaji atau ada slip pesangon gitu kan. Ada bukti bahwa Bapak sudah dipotong. Gitu aja sih. Oke, semangat teman tuh Pak Aska Putra. Makasih kawan, sama-sama Pak Aska. Ibu Fan 272. Sistem reimburse secara pajak yang benar itu harusnya gimana kok? Jika pihak 1, 2, dan 3 merupakan PKP. Nggak ada masalah sih Bu, sistem reimburse biasa-biasa aja. Jadi gini, pihak ke-1 itu harus menginvoice kepada pihak ketiga langsung. Jangan pihak ke-1 menginvoice ke pihak kedua menginvoice ke pihak ketiga, nggak boleh. Pihak ke-1 langsung menginvoice kepada pihak ketiga. Pihak kedua ini hanya numpang lewat uangnya saja. Gitu Bu, itu yang betul ya. Pihak ke-1 langsung bikin invoice kepada pihak ketiga. Jadi nanti PPN itu saling antara A dengan C, antara pihak 1 dan pihak ketiga. Pihak kedua ini hanya tukang terima duitnya saja, nah itu boleh tuh. Nah, pihak kedua ini kan tidak usah mengakui PPN-nya kan? Gitu, Bu. Yang penting invoice dan faktur pajaknya harus langsung dari pihak 1 ke pihak ketiga, jangan lewatin pihak kedua. Nah, yang lewat tuh hanya uangnya saja yang lewat, nanti kan pihak kedua tinggal bilang, oh ini hanya reimbursement, hanya numpang lewat aja. Gitu, oke? Semangat teman tuh Bu Fan 272. Bapak Beruntung 8, malam Pak Wan, malam Pak Beruntung. Asuransi jiwa istri ada unit link, tetapi kecil, belum pernah lapor di SPT. Kalau SPT 2023 ada tarik tunai karena bokek. Perlu lapor di SPT 23 kah?
Jawaban saya perlu dilapor. Jadi gini, Bapak kan lapor nanti rekeningnya nih. Bapak lapor rekeningnya senilai uang di rekening kan. Kemudian Bapak juga lapor di bagian harta ada yang namanya investasi lainnya ya. Investasi 039, investasi lainnya laporkanlah sebagai investasi asuransi. Kemudian Bapak laporkan tuh nilai saldo unit link yang masih tersisa tanggal 31 Desember kemarin. Gitu, Pak. Itu doang sih. Oke. Semangat apa tuh, Pak Beruntung. Bapak Wendy Tarus. Pekerja bebas setelah masukkan Bupat PPh 21 jadi LB. Kemudian, tambah penghasilan lain-lain jadi KB. Untuk buat e-billing kode pajaknya berapa? 411125 200, Pak. Oke. Dan masanya buat bulan berapa, Kalau Bapak pilih 200, otomatis dia Januari ke Desember. Oke. Jadi Bapak pilih kodenya adalah 411125 kemudian 200. Nah, kalau Bapak pilih 200 kode tahunan, otomatis dia masa itu masa Januari ke masa Desember. Gitu. Oke. Semangat bantu Pak Wendy. Ibu Dwi Limin. Apakah ada peraturan hak dan kewajiban WP saat menghadapi pemeriksaan pajak? Ada Pak ya, ada di PMK berapa gue lupa. PMK 148 ya. PMK 148 tahun 2015, kemudian diulang lagi di PMK 18 tahun 2021. Ada apa ya? Ada hak kewajiban dari WP, ada hak kewajiban dari pemeriksa pajak. Itu lengkap diatur dalam PMK. Oke. Semangat bantu Pak Dwi Limin. Bapak Hayanto 33. Jika omset dalam USD, kurs apa yang dipakai untuk hitung omset dalam rupiah? Sepengetahuan saya PMK Pak ya. Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan PMK atau apa gitu ya. PMK deh pokoknya Pak. Kurs KMK ya. KMK ya. Kurs Menteri Keuangan nih kalau nggak salah ya. Lupa gua. Pokoknya kurs KMK deh. Kursnya KMK deh ya, bukan kurs BI. Setahu saya begitu Pak. Oke. Semangat bantu Pak Hayanto. Ibu Lydia Setiawan, saya punya toko mebel dan elektronik dan pakai CV. Toko mebel dan pakai CV. Omset bulanan sudah rata-rata 450 juta per bulan. Bisa nggak saya buat PTP lagi untuk elektronik? Bisa Bu ya, bisa dan bikinlah sekarang. Oke, jadi mulai mungkin bulan April gitu ya. Mulai bulan April Ibu pisahkan mebelnya di CV, elektroniknya di PTP. Gitu Bu, supaya pecah omset. Sudah betul Bu caranya begitu ya. Pecahkan berdasarkan barangnya. Itu betul. Oke. Semangat untuk Bu Lydia Setiawan. Bapak Rienci, saya mau tanya lagi. Kalau misalnya ada aset yang belum dilaporkan SPT tahunan, kalau saya mau bayarkan pajaknya, kan pembetulan SPT. Misal, rumah nilainya 1M. Apakah dimasukkan di penghasilan lain-lain terpotong? Apakah di penghasilan lain-lain terpotong Bu ya, terpotong? Oke. Jawaban saya adalah ikuti kondisi sebenarnya Pak, Ibu. Ibu mesti ingat-ingat, dulu Ibu beli rumah ini dari mana uangnya? Apakah hasil dagang? Apakah hasil gaji dari kantor? Ataukah dari penghasilan lain-lain? Nah, ikuti itu aja Bu. Ikuti itu aja kondisi sebenarnya ya. Kalau dagang ya lapor dagang, bayar 0,5%. Kalau gaji ya gaji. Kalau pekerja bebas ya pekerja bebas gitu. Ikuti kondisi sebenarnya Bu. Ya, oke. Semangat bantu Bu Renci. Ibu Cindy Lovely 05. 2022 saham sekuritas di SPT saya 100 juta. Per 31 Desember 2023, print out dari sekuritas nilai saham 120 juta. Bagaimana cara melaporkannya? Karena sahamnya belum dijual. Kenaikan 20 juta masuk kemana? Oke. Nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah ya. Jadi sahamnya Ibu tinggal diatur, tinggal ditulis nilainya, diubah menjadi 120 juta. Udah, gitu aja. Saham Ibu berubah jadi 120 juta. Kemudian keuntungan sahamnya itu Ibu boleh isi. Ibu nggak ada tempat isi sih. Nggak ada tempat untuk ngisi penghasilan saham. Gitu, Bu. Jadi nggak ada masalah. Biarkan seperti itu. Nanti kalau orang pajaknya panggil, kenapa sih harta Ibu naik 20 juta? Ibu tinggal jelaskan bahwa, itu berasal dari kenaikan value saham saya, gitu. Sedangkan saham itu kan memang tidak kena pajak kan gitu. Oke, semangat bantu Bu Cindy Lovely.
Ibu Gomez 5284. Uang 500 juta di Bank A sudah tercatat di SPT. Sekarang pindah ke Bank B. Kena pajakkah di Bank B yang baru pindahan tersebut? Jawaban saya tidak kena pajak, Bu ya. Yang penting kan Bank B ini masih punya ibu kan? Masih punya ibu ataupun di satu keluarga ini kan? Jadi nggak ada masalah. Jadi pindah-pindahan uang sesama rekening sendiri ya nggak ada masalah. Atau sesama rekening suami istri yang nggak ada masalah. Itu sama-sama satu kesatuan dari kita sendiri gitu, Bu. Nggak masalah, nggak ada pajak. Semangat teman tuh, Bu Gomez. Ibu Lydia Setiawan. Sedangkan yang CV untuk mebel. Jadi satu toko ada CV lama untuk mebel dan ada PTP baru untuk elektronik gitu Ibu ya. Boleh Bu, silakan begitu. Lebih aman lagi kalau Ibu kasih pintu atau Ibu kasih semacam pemisah atau Ibu kasih semacam perbedaan warna dan sebagainya. Jadi memisahkan itu akan lebih enak buat Ibu. Gitu Bu. Ya, lebih enak begitu. Sebisa mungkin ada pemisahan supaya kalau orang pajak datang, Ibu gampang menjelaskannya. Oh, Pak, sebelah sini elektronik, sebelah sini mebel, gitu. Nah, lebih enak gitu, Pak ya, Ibu ya. Kalau bisa, sebisa mungkin Ibu memisahkan, gitu. Termasuk gudang yang dipisahkan, termasuk rekeningnya dipisahkan, etalase dipisahkan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin yang Ibu mampu lakukan, gitu. Tapi tidak perlu sampai buka toko baru, nggak perlu. Ruko baru, nggak perlu, gitu. Semangat teman tuh, Bu Lydia Setiawan. Ibu Christine 5659. Tanya lagi kok. NPWP saya sebagai istri belum dihapus selama proses tutup NPWP. Buat PPh 21 istri, apakah bisa pakai nik istri atau suami? Menurut saya bisa pakai nik istri, Bu. Pakai nik istri. Atau langsung surat persetujuan dari KPP atas tutup NPWP baru pakai nik. Dari sekarang, Bu, dari sekarang gunakanlah nik ya, pakai nik suami atau istri. Nik istri, Bu. Mulai sekarang, walaupun sedang proses tutup, langsung kasih tahu HRD-nya di kantor, ganti dong keterangan saya, jangan pakai NPWP lagi, tapi pakai nik saya saja. Gitu. Niknya si istri ya, bukan nik suami, bukan NPWP suami, tapi niknya istri dan nama istri. Gitu, Bu. Semangat untuk Bu Christine. Bapak Jasti 8871. Malam kawan, malam Pak Jasti. Saya mau tanya, emas beli 2019, dijual 2023. Ada selisih harga. Atas selisih harga tersebut masuk penghasilan lain atau keuntungan dari penjualan pengalihan harta. Yang terakhir Pak, yang terakhir ya, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Masuk ke situ Pak. Ke lampiran 1 halaman 2 ya, yang namanya keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Di situ Pak, sudah betul. Semangat teman tuh Pak Jasti. Bapak masukin keuntungannya saja ya, bukan total penjualannya ya, hanya keuntungannya aja, selisih harganya. Sudah betul. Thank you Pak Jasti. Ibu Cecilia saja, malam Pak Wan, malam Bu Cecil. Bapak Beruntung 8, sepupu saya, warisan belum terbagi sampai dengan sekarang. Surat keterangan W udah buat 2018, belum terjual ruko tersebut, tetapi udah di PPS-kan porsi dia. Juga udah lapor SPT sebagai harta. Untuk SPT 23 ini gimana? Sudah betul Pak, sudah betul ya. Tetap saja dia laporkan terus-menerus seperti itu. Dia tetap lapor seperti itu sebagai haknya dia. Dia hanya lapor senilai porsinya dia saja di SPT pribadi dia. Udah gitu aja. Nanti suatu hari kalau terjual, nah uangnya nanti dia tinggal ambil senilai porsinya dia saja. Gitu Pak. Sudah betul. Oke. Semangat teman tuh Pak Beruntung. Ibu Elisa, malam kok. Ya, malam Bu Elisa. Terpotong. Mohon maaf, terpotong tadi. Terpotong. Terpotong. Sorry. Sebentar ya. Terpotong tadi siapa yang terakhir? Oke, sebentar ya. Terpotong teman-teman tadi kelewat. Ibu Lydia sudah, kemudian Bu Kris udah. Mau terakhir Pak Jasti ya. Pak Jasti sudah. Ibu Cecilia, oke.
Bapak Beruntung 8 sudah. Kemudian Ibu Elisa, malam kok, malam Bu. Nah, Ibu Valeri ya, Ibu Valeri Adeline Wijaya. Malam kok, mau tanya. Misal lapor SPT 21 yang di CV baru mulai bulan ini, karena baru tahu. Cara lapor 21 Januari, Februari, Maret sekaligus? Nggak bisa sekaligus, Bu. Nggak bisa ya. Langsung dimundurin, Bu ya. Nggak bisa langsung sekaligus ya. Seharusnya sih gaji karyawan masih di bawah batas kena pajak. Apakah denda? Jadi, paling Ibu kena denda terlambat lapor ya. Kalau belum lapor, kemudian lapor sekarang, akan terlambat dong. Nah, kena denda yang 100.000. Gitu doang sih, Bu. Tetapi nggak ada denda tambahan karena tidak ada pajak yang dibayar. Gitu. Tetapi nggak bisa langsung diakumulasi ke Maret ya. Tetap Ibu mesti lapor bulan Januari dilapor, Februari dilapor. Tetap seperti itu, Bu. Semangat teman-teman, Bu Valeri. Bapak Hayanto 33 Koawan, untuk falas yang pakai kurs PPS, maka tahun perolehannya ditulis 2020 atau 2022. Jawabannya 2020 Pak ya, mana yang benar? 2020 Pak ya, bukan 2022. Sorry. Kurs, sorry. Tahun perolehannya 2022. Mohon maaf ya. Tahun perolehannya 2022, tetapi kursnya pakai kurs 2020. Itu sudah betul ya. Jadi Bapak sudah betul ya. Kursnya 2020, tetapi tahun perolehannya 2022. Kenapa? Karena undang-undang bilang seluruh harta PPS dilapor sebagai tahun 2022 perolehan. Gitu Bu ya. Sudah betul Pak ya. Jangan diubah. Semangat teman tuh Pak Hayanto. Oke. Bapak Ferihat 89. Malam kok, malam Pak Ferry. Contoh UMKM omset 1M. Berapa kira-kira penambahan harta yang wajar? Jadi gini, tergantung usahanya apa Pak. Dagangnya apa dulu barangnya ya. Jadi profit itu yang diperbolehkan oleh pajak antara mungkin 10% sampai 30% biasanya. Maksimal 30% profit yang diizinkan oleh pajak. Oke. Artinya 1M itu kan profit 30%, berarti kan 300 juta nih. 300 juta kurangin dengan biaya hidup dong. Nah, kurangin biaya hidup, barulah sisanya itu yang boleh menambah harta. Oke. Anggap 300 juta. Biaya hidup itu 10 juta sebulan contohnya ya. Biaya hidup 10 juta sebulan kalikan 12, 120 juta. Berarti sisanya itu 180 juta ya. Nah, penambahan hartanya adalah 180 juta. Kira-kira gitu, Pak, cara ngitungnya ya. Tetapi menurut saya teman-teman ya, jangan pakai cara-cara seperti itu. Gunakanlah kondisi sebenarnya. Gitu ya. Gunakanlah kondisi sebenarnya. Supaya mengetahui berapa benar-benar penghasilan dan berapa benar-benar hartanya. Gitu. Kalau mau ngomong kewajaran ya begitu, maksimal 30%. Oke. Semua teman tuh Pak Ferry. Bapak Jujung. Malam kok, malam Pak Jujung. Izin tanya, perusahaan baru yang masih pakai PPh final dan membayar PPh sewa kantor yang dibayar sendiri oleh perusahaan tersebut itu, apa perlu koreksi fiskal kok? Saya ulang ya, perusahaan baru masih pakai PPh final, bayar PPh sewa kantor yang dibayar sendiri oleh perusahaan tersebut, itu apa perlu koreksi fiskal? Nggak perlu. Sorry. Itu kan beban sewa ya, beban sewa nggak perlu koreksi Pak, nggak perlu koreksi, itu beban biasa aja kan? Itu beban biasa ya, tidak perlu dikoreksi Pak. Beban sewa kan memang beban yang berhubungan dengan operasional kan? Itu boleh dibebankan, tidak perlu koreksi fiskal. Gitu Pak. Semangat teman tuh Pak Jujung. Bapak Hayanto 33. Kok, kalau jasa konsultan pajak, fee-nya itu dipotong PPh 21 atau 23 ya? Nah, kalau konsultannya itu orang pribadi, maka potong PPh 21. Kalau konsultannya itu adalah CV, PT, PTP, potong PPh 23 ya. Kalau konsultannya itu punya suket 0,5%, maka potong 0,5% PPh final. Gitu, Pak. Oke, jadi tergantung siapa konsultannya. Kalau orang pribadi potong PPh 21, kalau badan potong PPh 23, tetapi kalau dia badan punya suket PP 55, maka potong 0,5% final. Gitu, Pak. Semangat teman tuh Pak Hayanto 33. Bapak Beruntung 8, sorry, nanyain bantu keluarga. Oh iya Pak, siap. Terus, Bapak Rusmini Iskandar, malam kok mau tanya. Iya Pak, bagaimana? Terpotong. Bapak Bang Erza, kok mau tanya, SPT pribadi awal ini apakah benar harus kita top up? Belum Pak, belum ada mengenai top up ya. Baru buat tahun lalu dan terlanjur lapor nihil karena belum bekerja. Sekarang sudah bekerja. Maksud Bapak top up itu maksudnya gimana Pak? Top up itu maksudnya gimana?
Enggak Pak, enggak perlu top up begitu ya. Yang penting Bapak bayar pajak sesuai dengan hitungan di SPT. Kalau perlu ya, kalau nggak ada penghasilan, ya nggak usah bayar pajak. Kalau penghasilan di bawah PTKP, ya nggak usah bayar pajak. Gitu Pak. Oke, semoga terbantu Pak. Coba dicek langsung ke e-form-nya Pak. Langsung pakai e-form, langsung cek dari situ. Oke. Semoga terbantu Pak Bang Erza. Bapak Sugan 88 ID. Kok di status saya di DJP harusnya kan WP PPh 23 badan. Tetapi selama ini saya bayar PPh final UMKM. Apakah akan bermasalah? Apakah harus pembetulan? Soalnya baru tahu ada status kita di DJP. WP PPh 23 badan. Oke, jadi gini Pak. Untuk Bapak tahu Bapak final atau bukan final, Bapak coba cetak suket PP55 ya. Coba cetak surat keterangan PP55. Kalau berhasil cetak suket PP55, maka Bapak sudah resmi bisa pakai final UMKM. Kalau Bapak belum cetak suket, maka Bapak boleh datang ke KPP, cetaklah surat keterangan PP55. Kalau berhasil, berarti bisa pakai PPh final 0,5%. Gitu Pak. Nggak usah liatin yang mengenai status-status itu Pak. Langsung cetak suket PP55 ya. Surat keterangan PP55 di menu layanan, kemudian menu KSWP. Oke. Semoga teman tuh Pak Sugan 88 ID. Bapak Pradita Yusi. Malam kok, malam Pak Pradita. Semoga sehat selalu, sama-sama Pak. Kok mau tanya, kalau CV saya PKP bulan Agustus, apakah saya boleh mengkreditkan pajak masukan dari bulan Mei? Nggak bisa Pak, nggak bisa ya. Jadi tanggal PKP sekarang, maka mulai hari inilah Bapak mengenal PPN ya. Sebelum tanggal ini tidak mengenal PPN. Gitu Pak ya. Jadi tanggal PKP, maka sejak tanggal inilah Bapak bisa mengkreditkan PPN masukan dan Bapak bisa membuka faktur pajak untuk PPN keluaran. Gitu Pak. Sebelum tanggal ini nggak ada ngomong PPN, nggak ada. Setelah tanggal PKP baru bisa. Oke. Semoga teman tuh Pak Pradita Yusi. Ibu Christine 5659. Kok untuk daftar harta SPTOP, tahun perolehannya diisi tahun berjalan, boleh nggak untuk tabungan dan depo? Boleh Bu, kalau saya juga gitu. Uang itu gabungan dari tahun sebelumnya. Boleh Bu, kalau yang sifat-sifatnya gabungan-gabungan begitu, saya juga sama, selalu saya update ke tahun terbaru Bu. Yang kita tidak ubah itu kalau kayak properti, tanah bangunan, mobil, motor, itu kita nggak ubah. Karena kan kita sudah tahu tahun beli kapan, dan nggak berubah-ubah kan. Tetapi kalau sifatnya cair, liquid, uang, rekening, deposito, reksadana, saham, semua saya update ke tahun terbaru. Karena kan ada perubahan-perubahan terus. Gitu, Bu. Semoga teman tuh Bu Christine. Kemudian, Ibu Noviandi 999. Iuran BPJS TK perlu dilapor di PPh 21. Ketenaga kerja TK ya? TK itu kayaknya enggak, Bu ya. Karena tidak ada yang komponen dipotong. TK itu komponennya kan ditanggung perusahaan, Bu. Kalau ditanggung perusahaan berarti nggak ada ya. Oke? Atau dianggap sebagai biaya yang terpisah dari gaji. Setahu saya biaya, Bu. Setahu saya itu biaya TK ya, biaya BPJS TK. Jadi yang perlu masuk komponen bruto itu adalah yang ditanggung oleh si karyawan, gitu. Ditanggung oleh si karyawan barulah masuk sebagai penambah bruto. Setahu saya begitu ya. Kalau ditanggung oleh perusahaan harusnya enggak. Dia masuk sebagai beban biasa. Oke? Semangat bantu Bu Pak Noviandi. Bapak Renji, kok saya mau tahu, kalau pekerjaan bebas seperti akuntan, konsultan, notaris, kalau lebih dari 4,8 M, apakah harus dikukuhkan sebagai PKP? Setahu saya iya, Pak. Coba dicek lagi, Pak ya. Saya sih nggak pernah ketemu yang begitu ya. Belum pernah ketemu notaris yang mengakui omset lebih dari 4,8 M. Walaupun mungkin ya. Tetapi nggak pernah. Dan apakah dia PKP? Saya rasa iya. Gitu, Pak ya. Semangat teman-teman Pak Renci. Bapak Webare Mitchell, malam kawan, malam Pak, tolong tanya. Untuk UMKM, kalau ada penjualan yang belum terbayar pada akhir tahun, itu sebaiknya diakui sudah terima secara tunai pelunasannya sebelum akhir tahun, atau boleh diakui sebagai piutang usaha. Bebas Pak, bebas. Bapak mau akui sebagai uang tunai boleh, Bapak mau akuin sebagai piutang juga boleh, gitu ya. Tetapi kalau piutang, Bapak perlu siap untuk menjelaskan siapa-siapa saja orangnya. Karena itu orang pajak itu ketika pemeriksaan pasti mau tahu piutang siapa aja, hutang siapa aja, pasti dia mau tahu. Gitu Pak. Oke. Sama teman tuh Pak Bare Mitchell.
Ibu Valeri Adalin Wijaya. Kalau CV pertama atas nama saya dan papa, apakah kalau buat CV kedua bisa berdua lagi? Jawaban saya bisa. Bisa berapa banyak CV dari dua nama yang sama? Suka-suka, Bu. Suka-suka kita. Nggak ada masalah ya. CV itu bebas aja. Mau orang yang sama punya 10 PT juga boleh, 20 juga boleh. Nggak masalah, Bu. Bebas aja. Semangat teman tuh, Bu Valeri. Bapak Beruntung 8. Malam, Pak. Malam, Pak. Yes. Asuransi jiwa ada unit linknya, tapi kecil, belum pernah lapor di SPT. Kalau 2023 ada tarik tunai, perlu lapor SPT 23 kah? Perlu Pak ya, perlu lapor sebagai rekening, kemudian asuransi dilapor sebagai investasi lainnya. Gitu Pak, senilai unit link aja yang masih tersisa. Oke. Ibu Cynthia CGL, Pak, untuk anak yang kuliah dan magang di luar negeri, gaji dipotong pemberi kerja di luar negeri. Bagaimana pelaporan pajaknya? Apakah bisa membuat MPP online dari luar negeri? Jawabannya bisa, Bu ya, bikin MPP online di luar negeri. Tetapi menurut saya tidak perlu. Menurut saya dia tidak perlu bikin MPP dulu, nanti ketika dia pulang baru bikin MPP. Gitu ya. Jadi setelah dia merasa, gue nggak mau tinggal di luar negeri, mau pulang ke Indonesia, dia borong tuh semua harta dia ke dalam negeri, barulah bikin NPWP. Itu Bu menurut saya ya. Kalau dia bikin sekarang NPWP, akibatnya kan dia mesti melapor pajak di Indonesia kan, sehingga ada potensi kurang bayar pajak nanti. Padahal kan orang di luar negeri, gitu. Jadi menurut saya tidak perlu bikin NPWP. Nanti setelah dia betul-betul yakin dia pengen pulang, barulah bikin NPWP. Gitu. Kan belum tentu pulang ya orang ini ya. Orang di luar negeri kan belum tentu pulang. Siapa tahu dia merasa, gue senang pindah ke sana pengen luar negeri nggak mau lagi pulang. Kan bisa. Jadi ngapain bikin NPWP? Belum perlu. Oke. Semangat tuan tuh Bu Cynthia CGL. Bapak Beruntung 8. Asuransi jiwa istri yang ada unit linknya, tetapi kecil. Oh tadi sudah Pak ya? Tadi sudah ya? Oke Pak Beruntung. Bapak Fen 272. Bupot pesangonnya PPh-nya 0 kok, jadi tidak ada bayar PPh. Oke Pak, nggak apa-apa, itu sudah betul, berarti kan pesangon di bawah 50 juta ya. Kalau pesangon di bawah 50 juta kan nggak ada PPh, itu sudah betul, tetapi Bapak tetap perlu minta Bupot ya, tetap butuh kertas Bupotnya, supaya suatu hari kalau ditanya AR, kita punya bukti, gitu doang sih. Nah, semangat untuk Pak Fen. Bapak Vic Everson, boleh tanya, surat pernyataan WP omset di bawah 500 juta itu ditujukan kepada KPP atau ke customer? Thank you Kepada customer ya Pak, bukan KPP. Jadi teman-teman yang mau bikin surat pernyataan di bawah 500 juta itu untuk customer. Supaya apa? Supaya dia tidak potong kita PPh 0,5%. Gitu ya. Bukan kepada KPP. KPP nggak perlu. Customer kita yang butuh. Karena kalau kita nggak kasih, dia potong kita dong. Kalau dia potong kita, padahal kita masih di bawah 500 juta, kan akan terjadi LB. Itu kita nggak mau, kan gitu. Semangat teman tuh Pak Vic Everson. Ibu Noviandi, Bapak Noviandi, bagaimana menjelaskan kepada pemberi jasa agar mereka ingin memberikan KTP mereka untuk dibuat PPh 23? Caranya begini Pak, tanyakan, kalau lu tidak mau kasih KTP, gue tidak mau bayar. Gitu Pak, selesai Pak. Ya, kita yang punya duit kok, kenapa kita yang repot? Gitu. Kalau pemberi jasa tidak mau kasih KTP, kita cari orang lain. Cari orang lain yang mau kasih KTP. Satu, ya. Cara kedua, kalau Bapak bergantung sama dia ya, Bapak mungkin susah cari vendor lain ya, sehingga bergantung sama dia, ya sudah, Bapak memotong diri sendiri. Mungkin salah satu karyawan internal Bapak potong orang dalam. Jadi seolah-olah orang dalam yang kita kasih bukti potongnya. Kan otomatis kan PT yang mesti bayar dong PPh 21-nya, gitu Pak. Nah, tetapi cara yang paling benar adalah paksakan minta KTP-nya. Bilang aja, ini untuk finance kita. Orang finance kita nggak bisa keluar uang kalau nggak ada kopi KTP, gitu. Potong aja Pak PPh 21. Wajib itu, wajib. Nggak ada solusi lain. Jadi teman-teman, kita jangan membiasakan kita mau selamatin orang lain, tetapi kita yang celaka. Gitu ya. Jadi kalau kita mau jadi orang bersih, kita jangan mau berurusan sama orang-orang yang tidak mau bersih. Gitu loh. Kalau kita mau jujur, jangan mau berurusan dengan orang-orang yang tidak mau jujur. Gitu loh. Kita cari orang-orang yang mau jujur. Gitu. Ada kok, pasti ada. Ya mungkin harga lebih mahal, nggak apa-apa. Daripada kita celaka gara-gara orang yang mau murah. Gitu Pak ya. Semangat teman tuh Pak Novianto, Mas Mendy. Ibu Valeri, mau tanya, misal tahun ini saya ada cairin uang pensiun, jam sostek, dan dana pensiun.
Kemarin pas download e-form sudah muncul. Itu ada bayar berapa persen lagi ya? Kayaknya enggak, Bu. Takutnya seperti bunga obligasi 10%. Dia sudah PPh final, Bu ya. Dia sudah PPh final sehingga tidak kena PPh lagi. Gitu. Dia muncul di lampiran 3 kan? Dia muncul di lampiran PPh final kan? Berarti kan dia sudah tidak kena pajak. Kecuali dia muncul di lampiran yang tidak final. Nah, itu bahaya. Ibu mesti cek lagi tuh bukti potongnya. Gitu. Seharusnya sih itu sudah final ya. Kalau yang namanya dana pensiun tuh sudah PPh final. Oke? Semangat untuk Bu Valeri. Ibu Noviandi, makasih kok, sama-sama Pak. Kemudian Bapak Hayanto 33. Kawan, jika suami pekerja bebas, istrinya pegawai, maka atas gaji istri terhutang PPh final atau non-final pada SPT tahunan suami. Saya ulang ya, suami pekerja bebas, istri pegawai, maka atas gaji istri terhutang PPh final atau non-final pada SPT suami. Oke, 1. Apakah istrinya punya NPWP atau tidak? Jika istri punya NPWP, maka tidak bisa jadi PPh final. Harus metode PHMT. Oke. Kedua, jika istri tidak punya NPWP, alias dia selama ini pakai NPWP suami, maka betul bisa pakai PPh final. Oke. Jadi istri sebagai PPh final hanya berlaku jika istrinya tidak punya NPWP. Gitu doang. Oke. Semangat untuk Pak Hayanto. Bapak Peng Susanto. Kok, saya mau tanya. Saya sudah lapor SPT, tetapi tulisannya token tidak valid. Saya pikir gagal. Ternyata saya cek di SPT sudah masuk, tapi tidak ada balasan email. Itu tidak masalah kok. Oh, tidak masalah Pak ya. Itu kadang-kadang mungkin hanya perubahan email doang, hanya masalah engine-nya ya. Engine ketika dia kirim email nggak masuk, nggak masalah. Yang penting, Bapak sudah bisa cetak BPE-nya ya. Yang penting Bapak sudah cetak BPE-nya, bukti penerimaan elektronik sudah bisa di-download kan dari websitenya kan? Maka itu sudah sah terlapor. Sudah beres Pak, sudah beres. Tidak perlu nunggu email. Semangat teman-teman Pak Peng Susanto. Bapak Ibu Fafa Zohari, kok kenapa terjadi lebih bayar ya SPT pribadi? Banyak kemungkinan Bu ya, LB itu banyak kemungkinan. Pertama karena bukti potong yang kelebihan, kedua karena penghasilan yang terlalu kecil. Ya, itu sih kelebihan bukti potong atau penghasilan terlalu kecil sehingga terjadi LB. Nggak apa-apa sih Bu, kalau LB Ibu mesti paksakan jadi KB ya, mesti dipaksakan jadi KB dengan cara menambah penghasilan. Biasanya gitu ya, tambah penghasilan supaya terjadi kurang bayar atau minimal nihil. Tidak boleh LB. Kalau saya sih haram ya SPT tahunan LB karena akan terjadi pemeriksaan. Kita cari gara-gara. Gitu. Semangat bantu Bu Fafa Johari. Bapak Z. John, izin tanya kok, untuk tanggungan, apakah orang tua juga boleh dimasukkan untuk kurangi PTKP? Jawabannya boleh, Pak. Jawabannya boleh kalau memang betul orang tua itu ditanggung oleh Bapak. Oke? Jadi, boleh atau nggak boleh itu tergantung dari kondisi sebenarnya. Apakah orang tua memang betul-betul bergantung sama Bapak? Biaya hidupnya, biaya sehari-harinya. Kalau memang ditanggung, itu boleh. Oke? Tetapi kalau orang tuanya itu adalah pensiunan PNS, itu nggak bisa ya. Pensiunan PNS tidak bisa menjadi tanggungan karena dia sudah punya penghasilan sendiri sebagai uang pensiun. Gitu. Tetapi kalau orang swasta, bolehlah jadi tanggungan. Oke. Semangat bantu Pak John. Bapak Sindraka. PPh sewa dibayar oleh penyewa pada Desember 2022. Saya terima uang Desember 2022 juga. Bolehkah saya laporkan bukti potong tersebut di SPT 23? Oh, nggak bisa, Pak. Bukti potongnya 2022 atau 2023? Saya rasa nggak bisa, Pak. Ya udah, dua-dua aja. Tapi kan ini PPh final ya. Kalau PPh final nggak pengaruh, Pak. Nggak pengaruh kemana-mana. Kalau emang dia bayar 2022, bukti potong 2022, ya 2022, Pak. Nggak bisa 23 ya, nggak bisa. Kalau bukti potong 23, masih mungkin deh Bapak mau lari ke 23. Tetapi menurut saya pun itu pun nggak perlu. Laporkanlah sesuai dengan tahun dia pembayarannya. Lebih tepat begitu sih, Pak. Supaya dia lebih tepat masuk ke tahun yang bersangkutan. Semangat tahun tuh Pak Cindra. Bapak Beruntung 8. Kok, jumlah nilai tunai asuransi yang ditarik masih kena pajak kah? Tidak, Pak ya. Jadi penarikan tunai dari asuransi itu akan kena pajak jika nilainya melebihi premi yang dibayarkan.
which is hampir nggak mungkin, gitu ya. Hampir tidak mungkin kita ngambil uang dari tunai asuransi itu melebihi premi, nggak mungkin, hampir nggak mungkin, gitu. Nah, jadi hanya perlu bayar pajak jika pengambilan uang tunai asuransi itu melebihi nilai premi yang dibayarkan, gitu Pak. Oke, semoga teman tuh Pak beruntung. Ibu Justi, makasih kok, sama-sama. Kemudian Ibu Teti Dung. Malam kok, malam Bu Teti. Izin tanya, suami istri punya MPP masing-masing dan punya penghasilan dalam SPT masing-masing. Apakah harus ada surat pisah harta? Bisa nggak notariskah untuk suratnya? Baiknya gimana? Nggak perlu, Bu. Jadi, kalau dia sudah punya MPP masing-masing, dia tidak perlu bikin surat pisah harta. Nggak perlu. Nggak perlu. Ada pisah harta, namanya PH ya, PH. Kalau tidak ada pisah harta, namanya MT, memilih terpisah. Either way, dua-dua ini sama saja barangnya. Sama aja ya, PH maupun MT itu barang yang sama. Jadi dia punya surat pisah harta ataupun tidak punya surat pisah harta, sama saja. Jadi nggak perlu. Oke. Semangat teman tuh Bu Teti Dung. Ibu Silider 2000. Wih, 11. Malam kok, malam Pak. Mau tanya. Orang tua teman saya dapat surat cinta kok. Oh, abaikan surat cinta untuk klarifikasi kendaraan mobil yang orang tuanya beli. Apakah tidak masalah kok? Sedangkan orang tuanya tidak punya MPP. Bagaimana itu kok? Menurut saya Pak, itu perlu diberesin. Perlu dibereskan ya. Kenapa? Karena mobil itu adalah barang tidak bertuan. Belum pernah dilapor oleh siapapun di SPT siapapun. Gitu ya. Nah, sebaiknya si anaknya mengambil tanggung jawab. Oke, ini mobil punya saya akan lapor penghasilannya, saya lapor pajaknya, saya bayar pajaknya. Gitu Pak yang benar. Gitu ya. Jangan dicuekin. Nanti mobil diangkut sama negara mau dia, kan ngamuk nanti. Janganlah. Jadi menurut saya perlu dibereskan ya. Hitung pajaknya, ngakuin mobilnya, laporin, bayar. Gitu Pak. Semangat teman tuh Pak Silider 2000. Ibu Christine 5659. Kok daftar harta tunai USD di SPT istri pada saat pindah ke SPT suami karena istri hapus MPWP. Bolehkah masukin tunai rupiah nggak? Harganya ikutin kurs tahun yang diakui saat beli, boleh nggak? Menurut saya nggak, Pak, Bu. Menurut saya nggak. Daripada ngambil resiko, lebih baik laporkanlah sama persis dengan SPT istri. Nanti resiko, Bu. Nanti kalau Bu lapor uang tunai, berarti kan Ibu mengakui dijual, kan? Kalau mengakui dijual, nanti jadi kena capital gain. Gitu, Pak, Bu. Jadi lebih baik laporkanlah sesuai persis sama dengan SPT istri, yaitu USD, tahunnya tahun sekian, kursnya pakai kurs tahun sekian. Gitu, Bu. Supaya nggak ada masalah. Oke. Semangat teman tuh, Bu Christine 5659. Oke, teman-teman. Sudah lewat jam 9 ya. Saya tampung dulu pertanyaan teman-teman dan kita akan jawab di video berikutnya, teman-teman ya. Di video lain akan kita jawab di YouTube ya, teman-teman. Mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita tampung dulu. Dari Pak GDI Lee. Kemudian Bapak Slogito. Kemudian Bapak Pradita Yusi. Kemudian Ibu Valerie Adeline Wijaya. Bapak Budi IR T2PB. Bapak Adili. Oke. Bapak Yuliana R3. Bapak Hendro 1976. Kemudian Ibu Cynthia CGL. Ibu Listiane. Oke, terpotong. Oke. Bapak CV Angkasate. Kemudian Bapak AM Sanjon. Bapak JF Francisca. Kemudian Bapak Doni Sugianto. Bapak Listiane, Ibu ya. Kemudian Ibu Christine Budi. Kemudian Bapak Beruntung 8. Oke, siap. Thank you teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab, kita akan jawab di video berikutnya ya. Di video berikutnya di YouTube ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja buat hari ini ya. Kita masih ada live TikTok hari Selasa malam jam 8 malam. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung ke PSTP, segera masuk ke website www.siapatakutpajak.com ya untuk bergabung sana guys. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Dan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang merayakan ya. Semoga terbantu semuanya. Sampai jumpa lagi. Mari, thank you. We'll be right back.